untuk mengejar cita-cita itu kita perlu belajar yang sungguh-sungguh, tidak lupa juga disertai dengan berdoa. Baik, menurut Bagus, cita-cita kamu itu apa ke depannya, Bagus? Jadi polisi, Bu. Ya, polisi. Kamu cita-citanya jadi orang. Kamu yang lain, contohnya ya. Baik, pada kesempatan ini, pada pembelajaran ini kita akan dituntut untuk menganalisis interaksi manusia terhadap lingkungan alam. Kemudian kita diharapkan mampu menerapkan tentang hak dan kewajiban kita sebagai siswa di sekolah. Ibu tunjukkan di sini. Nah, ini gambar yang pertama itu nih, kamu lihat di sini ada sungai, yang tercemar oleh banyaknya sampah. Kemudian pada gambar yang kedua itu adalah air laut. Kemudian di pantainya banyak terdapat sampah juga. Nah, apakah kalian pernah menemui interaksi alam seperti ini di lingkungan tempat tinggal kita? Pernah nggak? Ya, pernah. Contohnya yang menyebabkannya apa saja? Ya, buang sampah sembarangan sehingga menyebabkan terjadinya banjir. Baik, pada pelajaran ini kita akan melihat di sini manusia itu tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya sendiri. Nah, kita itu tidak bisa hidup tanpa lingkungan sekitar kita. Nah, salah satunya tadi contoh interaksi manusia itu terhadap alam itu ada pertanian, perkebunan, kemudian ada peternakan. Nah, itu merupakan contoh dari interaksi kita manusia terhadap lingkungan. Nah, manusia memelihara sedemikian rupa agar dapat memanfaatkan dengan baik, memelihara kebutuhan hidup kita sehari-hari. Baik, ini sebagai bahan bacaan, kalian akan Ibu bagikan bahan bacaannya, itu nanti kalian kerjakan per kelompok. Di sini sudah ada teks-teks bacaannya. Kemudian setelah membaca dari teks ini, kalian harus menuliskan jawaban hasil diskusi kalian masing-masing di lembar yang sudah Ibu siapkan. Mengerti? Baik, sekarang kalian Ibu bagi menjadi 4 kelompok disesuai dengan kelompok 1, 2, 3 dan kelompok 4. Baik, ini bahan bacaannya dibaca terlebih dahulu. Dibaca sama-sama. Ya. Hasil kerjanya ke depan. Jadi dimulai dari kelompok 1. Ya, kelompok 1 silakan untuk membacakan hasil kerjanya. Kamu sebagai siswa di sekolah itu mendapat pendidikan, mendapat kasih sayang dari guru,
ikhlas, berkeliling rapi. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan. Berhasil kelompok seimbang, ya. Harus seimbang, jangan sampai tidak melaksanakan kewajiban lalu menuntut haknya. Nomor terakhir 10, Laurentius Delviano. Andi dan Rika melaksanakan tugas kelas. Andi dan Rika sudah melaksanakan kewajiban. Ya, dari jawaban kalian ada beberapa, mungkin ada yang keliru menjawabnya, ada yang betul, ya. Itu adalah hasil kerja kalian masing-masing. Kita syukuri apapun hasilnya, ya. Baik, kalau sudah dikoreksi semua, silakan dikumpulkan. Oke, sekarang sudah mengerjakan tugas dari tugas diskusinya, tugas kelompok, kemudian tugas mandirinya sudah kalian kumpulkan. Jadi dari pelajaran hari ini, apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Apa sudah jelas? Kalau tidak ada, sekarang ibu yang mau bertanya. Siap menjawab? Di pelajaran hari ini, ya, mungkin ada pelajaran yang paling menyenangkan bagi kalian, ya. Ya. Semangat pada hari ini. Sekarang dari bagian pembelajaran tadi, apa yang kalian sukai? Hak dan kewajiban. Ya, hak dan kewajiban. Kemudian interaksi manusia terhadap alamnya, pengaruh negatif terhadap alamnya. Nah, untuk melatih kalian supaya kalian itu lebih minat lagi membaca, lebih termotivasi, maka kita harus rajin-rajin membaca buku, baik itu di perpustakaan kalau perpustakaan ada, baik itu kalau memang ada disediakan seperti ini, ya, pojok baca seperti yang sudah ibu siapkan seperti ini, yang kita manfaatkan walaupun hanya medianya hanya sederhana, tapi kita harus memanfaatkannya dengan baik, ya. Nah, itu adalah contoh media bahan baca, itu berupa pojok baca untuk meningkatkan motivasi kalian membaca, ya. Nah, semoga nanti pojok baca ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oke, sekarang pada kesempatan ini soal-soal
kelompoknya sudah dikumpulkan, kemudian tugas mandirinya sudah juga. Jadi ibu mengharapkan kalian itu sebagai anak-anak penerus bangsa, ya, sebagai anak-anak penerus bangsa itu harus lebih